surat yang pertama itu kalau kalian baca itu Rasul Petrus harus memberikan warning, memberikan ajaran, teguran untuk jemaat Kristen mula-mula dan kamu menghadapi serangan dari luar. Dari mana? Dari luar berupa apa? Berupa aniaya, pembunuhan, tekanan, dosa yang datang dari luar gereja, dari luar orang Kristen. Tetapi surat 2 Petrus yang kedua ini Rasul Petrus harus nulis buat mereka dan buat kita, bilang sama kita, untuk kita dipersiapkan menghadapi serangan dari dalam. Bilang sama dari dalam. Dari dalam mana? Dari dalam gereja. Dari dalam kumpulan orang Kristen. Nah, nanti kamu akan tahu serangannya apa. Karena ini urgent. Dan surat ini ditulis pada hari-hari terakhir, tahun-tahun terakhir sebelum dia kemudian akan rasul-rasul yang lain ada yang dikuliti hidup-hidup, ada yang ditombak, ada yang Rasul Petrus akan disalib terbalik. Karena waktu dia disalib dia bilang, saya tidak pantas mati seperti Tuhan saya. Balikan saya. Jadi dia disalib merasa tidak cukup, dia dibalikin salibnya. Jadi Rasul Petrus disalib terbalik. Dan ini adalah peringatan-peringatan terakhir yang dia tulis buat jemaat mula-mula di provinsi yang disebut sebagai Asia Kecil hari itu di Kekaisaran Romawi. Asia Kecil itu sekitar kalau hari ini wilayah Turki, ya. Nah, masalah yang dihadapi lewat surat ini adalah ada masalah di dalam orang Kristen. Masalahnya apa? Ada orang-orang Kristen yang kelihatannya Kristen tetapi pada prakteknya murtad. Jadi Kristen itu cuma simbol, bukan identitas. Perilakunya, tutur katanya, hidupnya tidak sesuai ajaran Kristus. Ini bukan aniaya dari luar lagi, tetapi aniaya dari dalam. Dan surat ini mendorong jemaat supaya betul-betul hidup benar, betul-betul hidup kudus, betul-betul melawan arus. Dan jangan lupa Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Karena jemaat yang dihadapi Rasul Petrus hari itu merasa, Tuhan gak bakal datang, mana Yesus? Katanya mau datang lagi, santai aja, kita santuy aja. Gak apa-apalah icip dikit-dikit, gak usah 3 botol, 5 botol aja. Kalau botol aqua gak apa-apa, tapi kalau botol Johnny Walker dan kawan, ya mabok. Puji Tuhan ada yang, puji Tuhan berarti kamu masih polos. Selain itu ada muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengkhotbah palsu yang tidak membangun iman tetapi berkhotbah yang menyenangkan telinga. Membuat orang Kristen gak takut Yesus dan gak percaya Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi ini pesan-pesan utamanya. Jadi sekarang kita akan baca, saya akan baca ayat 1, kalian ayat 2, nanti kita gantian sampai ayat 7 dulu ya. Demikian firman Tuhan. Ini Rasul Petrus ngomong buat kamu. Anggap Rasul Petrus ada di tengah-tengah kita dan ngomong buat kamu. Dalam inspirasi Roh Kudus, dia bicara dan menyampaikan suara Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, berarti ini sudah 2 surat penggembalannya, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh warning, oleh peringatan-peringatan. Ayat 2, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul. apa yang rasul-rasul dan nabi-nabi mau sampaikan kepada kamu? Ayat 3, yang terutama kamu harus ketahui ialah, yang terutama apa? Bahwa pada hari-hari zaman akhir atau akhir zaman, tempat kita hari ini, akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Apa ejekannya? Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Apa ejekannya? Ayat 4. Jadi akan Rasul Petrus dalam karunia Roh Kudus dibawa ke akhir zaman, dia diperlihatkan bahwa banyak orang Kristen dan orang non-Kristen yang akan bilang begini, mana Yesus katanya mau datang lagi, mana Yesus kok gak datang-datang, dari mama saya masih sekolah minggu, sampai saya sekolah minggu, sampai saya punya anak yang masuk sekolah minggu, Yesus gak datang-datang, mana Yesus datang, santai aja lah, hidup aja senang-senang, hidup aja santuy-santuy. Kalau mau pacaran-pacaran nggak kudus, ya ngapainlah kudus-kudus. Saya kan orang Jakarta, bukan orang Kudus dan bukan orang Solo. Kak Asa mungkin nikahnya sebagai virgin itu udah jadul, Kak. Kalau saya, test drive dulu. Kalau test drive dulu, kamu barang bekas dong pas nikah.
bukan barang baru. Tapi orang-orang ini akan berkata, Yesus nggak datang-datang. Pacaran aja, Pak, Kak Asap garing. Kalau pacaran nggak pegang, Kak, nggak ada getarnya, Kak. Kalau pacaran pegangan tuh Kak ada listrik-listriknya, Kak. Enak, Kak. Ada listriknya. Lu mau listrik? Nih kabel gue kupas nih, pegang nih sekarang nih. Listrik nih. Kak, kalau pacaran nggak cipokan itu kurang afdol, Kak. Emang kamu tahu batasannya? Bisa, Kak, bisa. Terus batasannya sampai mana? Kalau mau pulang pamit cium kening dulu. Aku pamit dulu ya, say. Iya, sekarang keningnya dicium, besok nadanya turun terus. Neng, abang pulang dulu ya. Nggak cium dulu, Bang. Cium apa tuh? Nih, tium. Tium apanya, Bang? Itu. Jangan, Bang. Kening aja dah. Ya udahlah, lumayan dah dapat kening. Pulang. Minggu depan nadanya turun tuh. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Udah jadi barang bekas itu. Dan orang-orang ini ada dari jemaat pertama, jemaat mula-mula abad pertama, udah ada barang ini. Orang-orang yang ngakunya Kristen tapi hidupnya, gue ngerampok aja, gue santai aja, biasa aja, gue korupsi aja lah, nggak apa-apa. Tiba-tiba uang dari kantor pindah ke rekening pribadi, nggak apa-apa, santai. Mana Yesus nggak datang-datang? Lanjut ayatnya, nak. Mereka sengaja tidak mau tahu. Mereka bikin dosa karena Yesus nggak datang-datang, sengaja apa nggak sengaja? Orang bikin dosa sengaja atau nggak sengaja? Nggak sengaja. Salah ayatnya nih. Orang berdosa tuh nggak sengaja. Makanya waktu orang berdosa bilangnya apa? Maaf Bang, ayo hilaf. Bener nggak? Maaf Bang, hilaf. Hilaf. Kok bisa hilaf? Nggak sengaja Bang, tato hamil pacar. Hilaf, nggak sengaja. Nggak sengaja tato, ya pindah duit dari kantor ke rekening ayah. Nggak sengaja. Kayak rampok nih. Celep, nggak sengaja Bang, berdarah ya. Ya mati Bang, nggak sengaja Bang, maaf hilaf Bang. Saya tanya sama saudara, orang bikin dosa, sengaja atau nggak sengaja? Berarti ayat ini benar ya? Jadi kalau ada orang bikin, maaf Pak Asaf, maaf Pak Pendeta, hilaf, nggak sengaja. Saya tanya balik, kamu bikin dosanya waktu itu melek atau pingsan? Halo? Ada yang bikin dosanya lagi, nggak sengaja Pak. Nggak sengaja nih kepleset tiba-tiba hamil Pak. Ada yang begitu? Jadi setiap perbuatan dosa adalah tindakan yang sengaja nggak mau tahu bahwa apa saudara, oleh firman Allah langit telah ada sejak dulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, lanjut ayat 6, dan bahwa oleh air itu bumi yang telah binasa dimusnahkan. Apa maksudnya bumi yang dahulu telah binasa oleh air bah? Kapan kejadian air bah ini? Ini air dari Sumatera Utara nih, air bah. Garing tapi nyesek ya. Karena berita yang saya baca tadi pagi, korban jiwa udah mau 1.000 orang. Guys, dengar baik. Ini bumi apa yang dibinasakan oleh air bah? Ini kejadian air bah kapan nih? Ada yang ingat gak? Baca Alkitab, halo? Zaman Nuh, oke. Itu dicatat sama semua peradaban kuno. Walaupun namanya nggak mirip, agak beda-beda. Tapi kejadian itu dicatat. Semua peradaban kuno punya catatan bahwa bumi ini pernah direndam sama air. Nah bumi yang pertama itu yang dimusnahkan Allah pakai air, sudah, apa kata ayat tadi? Sudah lewat, sudah lalu, sudah nggak ada lagi. Berarti itu kita sebut sama-sama, itu bumi pertama, bilang bumi pertama. Lanjut ayat berikutnya. Tetapi oleh firman itu, oleh firman yang sama yang membuat musnah bumi yang pertama, dan firman yang sama yang berjanji bahwa langit dan bumi yang sekarang akan dipelihara dari api. Tapi dipeliharanya sampai kapan? Sampai hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Bilang sama-sama, langit dan bumi sekarang. Kamu lagi ada di langit dan bumi yang mana? Yang sekarang kita sebut bumi nomor berapa ini? Ini bumi nomor 2. Jadi bumi yang pertama sudah dimusnahkan dengan air. Ini beda, nggak sama. Kalau nggak percaya, kamu cek di Alkitab. Umur manusia sebelum air bah di bumi yang pertama, umurnya berapa? Opa Adam umur berapa? Hampir 1000 tahun. Ada yang ingat lagi, Opa Musa umurnya berapa?
Musa itu udah jauh loh. Musa setelah air bah loh. Opa yang orang Jawa yang salah metu. Metusalah ya lawakan tadi pagi saya ulang ya. Orang Jawa soalnya. Kalau salah metu pontennya piro itu. Ya, kalau opa Metusalah umurnya itu hampir 800. Itu Tuh, salah kan saya. Puji Tuhan istri saya pendeta. 900 berapa, Bu? Sejak hari lahirnya udah dibilang sama Tuhan gini, aku akan musnahkan bumi dengan air bah. Tetapi tandanya adalah salah Metusalah. Metusalah akan mati, kemudian air bah turun. Saking sabarnya Tuhan, air bahnya ditunda sampai dia ulang tahun ke yang 969 itu niup lilinnya dan 969 nggak mati-mati. Sesabar itu Allah, bilang Allah sabar banget. Tapi ketika si Metusalah udah mati, maka air bah turun, musnah. Umur manusia berubah. Setelah air bah kamu cek, umur Musa cuma berapa? 120. Dan turun terus sampai kitab Mazmur mencatat bahwa umur manusia ditetapkan paling rata-rata 70 sampai 80. Itu pun kebanggaannya adalah penyakitan, sakit-sakitan, penderitaan. Saya nggak pernah jarang lihat ada oma-oma umur 90 tahun masih bisa salto. Bilang sama-sama saya tidak bakal bertambah muda. Iya, you're not getting any younger, my friend. You're not getting any younger. Kamu tidak akan bertambah muda, nak. Kamu akan bertambah tua. Dan umur manusia itu makin lama makin pendek. Umur manusia di bumi yang sekarang ini, tapi bumi yang sekarang di mana Anda hidup ini akan dibinasakan. Kalau kamu beli minuman ke Indomaret nanti. Sorry ini yang agak-agak anak tua, saya ngomongnya sama anak muda jadi pakai aku kami yo. Dengar baik, kalau kamu jajan di Indomaret, jangan langsung bayar dan bawa pulang sebelum kamu lihat di bawahnya. Lihat apa? Tanggal kadaluarsanya. Karena setiap susu pasti akan basi. Tahu nggak, bumi ini juga sudah ada expired date-nya. Bumi nomor 2 ini sudah ada tanggal kadaluarsanya. Dan dia akan disimpan, untuk sekarang masih disimpan, sampai hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi penghakiman dan kebinasaan akan menimpa. Pendeta bisa aja. Nakut-nakutin doang. Pendeta tuh cuma bisa nakut-nakutin supaya kita rajin gereja. Saya nggak perlu nakut-nakutin untuk membuat kamu sadar bahwa tidak ada investasi apapun yang kamu lakukan di bumi ini yang bisa bertahan. Nggak percaya? Dengar saya baik. Kamu orang kaya, tinggal di Aceh atau Sumatera Utara. Kamu punya mobil 3, kamu punya anak cucu banyak, kamu punya rumah besar, kamu punya kambing ternak, kamu punya properti luas, kamu punya sawah, kamu punya kebun. Kamu orang kaya dan kamu berkata seperti orang kaya yang dibilang Yesus, hai jiwaku, ada banyak sekali hartamu hari ini. Tiba-tiba dalam hitungan menit semua harta, anak, rumah, tanah hilang. Hilang. Dan tadi pagi saya baca berita sekitar berapa belas jam lalu, 15-16 jam lalu. Berita terakhir mencatat, korban nyawa mati yang cuma dalam hitungan menit itu sudah 917 orang. Dan 400 orang masih hilang. Ini geger sampai dicatat di Amerika, semua keluar beritanya. Lagi enak-enak nih. Yang lagi pergi sekolah, yang lagi ngangon embe, yang lagi kerja, yang lagi jalan-jalan, yang lagi nyangkul. Tiba-tiba tanpa permisi, nggak ngetok dulu, habis semua. Tahu Gubernur Aceh nangis? Kamu nonton berita nggak? Gubernur Aceh nangis. Tahu nangisnya kenapa? Bukan karena ada 1-2 orang warganya mati, tapi karena 4 kampung hilang dari peta. 4 kampung hilang. Kamu cari di peta nggak ada, kamu cari di depan matamu nggak ada. Kamu tinggal di mana, kawan? Jakarta Utara. Sudah lihat kalau hujan dikit aja air naik? Kamu pikir kenapa pemerintah kita harus mindahin ibu kota? Nggak bertahan lama ini. Terus kamu mau investasi hidupmu sekuat tenaga untuk hidup semua di bumi ini saja? Kamu investasi yang sangat membagongkan itu. Saya nggak bilang kamu nggak boleh paham ilmu finansial, nggak punya investasi. Investasi yang baik. Kalau kamu ngerti saham, beli saham. Kalau kamu main forex, hati-hati.
Jangan main robot trading. Kalau kamu mau beli saham atau obligasi atau apapun, go ahead, simpan. Kamu mau beli emas antam, simpan banyak, go ahead. Tapi kalau itu semua musnah, saya lihat di berita ya, ada opung-opung ya, berdiri di atas gundukan tanah. Dan opung itu udah berapa hari di situ. Tuhan, Tuhan. Tahu apa yang dia tangisin di atas gundukan tanah itu? Di bawah gundukan tanah, semua keluarganya ada di situ. Dan semua hartanya. Dan tetangganya udah mulai datang, Pung, sudahlah Pung, marilah Pung, makanlah kau, marilah kita Pung. Oh, enggak mau. Pak, sesekali cuma di Sumatera Utara. Oke, let me refresh your mind. Saya orang yang sangat mengamati berita, karena saya sedang menantikan kedatangan Yesus kembali. Dan saya punya network, pekerjaan saya mengharuskan saya bernetwork dengan seluruh planet bumi, terutama dengan sahabat-sahabat saya yang melayani di sebuah institusi bersama saya di Asia Tenggara. Tahu nggak bahwa bencana ini di tahun ini dimulai dari Taiwan? Dengan angin, puting beliung, gempa, terus air bah segala macam. Terus turun ke Jepang. Dari Jepang turun kemana? Ke Vietnam, lupa ya? Di Vietnam orang mati sekali air bah itu semua. Vietnam negara lebih kaya dari kita, umurnya lebih muda dari kita, naik duluan dia kekayaannya. Kemana semua kekayaan itu? 200 lebih orang mati lewat. Setelah di Vietnam atau sebelum di Vietnam itu Filipina. Teman saya udah panik, doakan saya, doakan kami di Metro Manila nih, angin puting beliung segala macam. Kita kemarin di Kelapa Gading banjir, surutnya cepat. Mereka 2 bulan nggak surut-surut. Orang kalau nggak mati karena terjangan air, orang mati karena penyakitnya. Dan itu bukan cuma air bah, disertai gempa. Kamu lihat McDonald segala macam, mall, gereja runtuh. Manila. Terus masuk ke Indonesia dan Malaysia. Teman saya di Malaysia, tolong doakan kami. Ini Malaysia bagian barat sudah mulai banjirnya tinggi. Kita bilang Sumatera sama Aceh juga kena. Tahu nggak kenapa tiba-tiba ini begini? Sudah pernah dengar penelitian tentang megatrust, tentang ancaman megatrust? Saya nggak coba nakut-nakutin kamu. Saya sedang menyelamatkan kamu dari investasimu yang tidak kekal. Megatrust itu patahannya itu mulai dari Jepang tuh, Ring of Fire itu di dasar bumi ini sesuatu sedang terjadi. Bumi lagi batuk, bumi lagi berdem. Dan di permukaan mulai dari gempa sampai air bah, segala macam lempengan tektonik bergeser. Kalau ini kejadian, jangan cuma Jakarta, Pulau Jawa hilang. Saya lagi berdoa nih sebab ada seorang sahabat saya, seorang pendoa, seorang profetik. Dia doa nanya Tuhan 2030, Tuhan gak kasih lihat apa-apa buat Indonesia, gelap doang. Enggak, Indonesia gak gelap masa depan kamu gak gelap dimanapun kamu tinggal. Yang penting kamu punya investasi kekal sama Tuhan. So pelajaran pertama dari pembacaan firman Tuhan ini adalah kamu belajar hari ini bahwa bumi 02 ini di tempat di mana kamu hidup akan dilenyapkan. Akan dilenyapkan. Terus kamu bilang gini, Pak, kan Tuhan baik. Mana baiknya Tuhan? Kok bumi dilenyapkan? Saya kasih tahu baiknya Tuhan. Lanjut ayat 8 dan 9. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Bilang sama-sama sabar. Bilang sama-sama sabar. Bilang sama-sama Tuhan sabar. Karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan mau Anda binasa enggak? Enggak. Tuhan mau Anda dimusnahkan bersama bumi nomor 2 ini enggak? Tidak. Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini sabarnya Tuhan. Tuhan mulai sabar. Pertama itu mulai sabar dari sejak Lucifer jatuh dalam dosa, terus manusia diciptakan, manusia jatuh dalam dosa. Kemudian Allah sabar sampai Metusalah mesti ulang tahun ke 969, lalu Allah kesabarannya habis. Dan Allah memusnahkan bumi pertama dengan air bah.
Tapi kemudian Allah berkata begini, aku tidak akan memusnahkan manusia semuanya. Aku akan pelihara bagiku satu keluarga. Allah mulai ulang, Allah restart ulang. Keturunan Adam dan Hawa selesai semua, tetapi dia restart ulang dengan keluarga orang yang saleh yang namanya keluarga Nuh. Nuh istri ketiga, kalau saya salah, tidak, 3 anak dan 3 mantunya masuk dalam bahtera bersama beberapa binatang yang kamu masih lihat sampai hari ini. Dinosaurus segala macam sudah dimusnahkan bersama air bah. Sudah dimusnahkan. Kalau kamu lihat fosil dinosaurus, jauh di atas gunung sana, kamu bingung kenapa kamu bisa temukan fosil dinosaurus di atas gunung bersama fosil-fosil binatang laut termasuk kerang-kerang kuno. Sampai di puncak gunung. Gunung ini pernah ditutup sama Allah dengan air bah. Tetapi Allah sabar. Sejak itu Allah tidak memusnahkan kita, terus dibiarkan sampai Kristus lahir dan mati buat kita sejak tahun 30 atau 33 Masehi. Kristus mati. Sejak Kristus mati sampai hari ini, ada sekitar 1992 atau 1995 tahun. Sudah hampir 2000 tahun. Kalau 1000 tahun di mata manusia sama dengan 1 hari di mata Tuhan, sudah hampir 2 hari. Nah, dengar baik, ini boleh nggak percaya, boleh nggak, boleh setuju, boleh nggak. Saya percaya, sama seperti Allah menciptakan dunia dalam 7 hari, dalam 6 hari. Anda baca kitab Kejadian, Allah menciptakan semesta dalam 6 hari. Pada hari ke-7 Allah ngapain? Istirahat. Makanya kita sebut hari ke-7 Allah istirahat, dan Allah mau minta kita istirahat. Setelah 6 hari bekerja, Allah minta kamu istirahat sama saya, kita ibadah bareng. Rest. Karena yang butuh istirahat itu bukan cuma tubuhmu, tapi rohmu juga. So Allah istirahat. Saya percaya dengan pola yang sama jagat raya diciptakan. Nah, jagat raya diciptakan itu, buat saudara yang belum tahu, dunia ilmu pengetahuan, para profesor terbelah 2. Satu percaya teori evolusi, yang percaya bahwa Anda berasal dari monyet. Satu percaya teori kreasi, bahwa dunia ini bukan evolusi, dunia ini diciptakan oleh by intelligent design. Terlalu rumit dunia ini untuk bisa terjadi karena evolusi yang serta-merta. Dunia ini dengan segala tatanannya begitu rapi, bahkan tubuhmu saja begitu detail, pasti ada yang desain. Anda percaya nggak kalau saya bilang ini, laptop ini hasil evolusi, tiba-tiba plek-ketiplek jadi? Percaya nggak? Anda akan bilang saya gila. Betapa kalau saya lihat kamu dan orang bilang, kamu itu nggak ada yang ciptain, jadi sendiri hasil evolusi, asalnya dari monyet. Pasti Grace sama Michelle nggak setuju. Benar nggak? Terus teori evolusi itu bohong. Mau tahu bohongnya kenapa? Kalau kita dibilang hasil evolusi dari ape, dari kera kayak, dari monyet kayak, saya tanya, setelah berevolusi berarti ape, kera dan monyetnya harusnya nggak ada dong. Saya tanya, masih ada nggak tuh? Masih, monyet mah banyak. Berarti teori evolusi itu dusta. Nah, dengar baik. Saya percaya kita sebentar lagi akan memasuki hari istirahat ke-7. Nah, ada yang menghitung begini, saudara. Dari sejak Adam diciptakan sampai Musa itu 2 hari. 1 hari sama dengan 2000 tahun. Dari Musa sampai Daud itu 2 hari. Berarti sudah 4000 tahun. Dari Daud ke Yesus sekitar 1 hari. 1000 tahun. Dari Yesus sampai ke tahun 2025. Kalau Yesus matinya tahun 30 atau tahun 33, berarti ini sudah 1992 atau 1995 tahun. Kalau mau genap 7 hari, berarti tinggal berapa tahun lagi? Panik nggak? Saya nggak panik, saya pengen pulang. Kamu harap apa dunia ini? Silakan bangun kekayaan, bagus silakan. Tapi kalau investasimu semuanya hanya untuk dunia fana ini, kamu orang paling malang di dunia. Kamu orang paling malang. Oh, jadi kaya nak, jadi berhasil nak, jadi sukses nak, jadi populer. Tapi sukses populer kayamu itu untuk membangun kekekalan, bukan untuk dunia ini. Kalau kamu populer untuk apa? Kamu kejar apa dunia ini? Kamu kejar apa nak? Kamu kerasa nggak? Saya ini sedih lihat betapa susahnya hari ini bawa orang ke gereja, bawa orang ke Tuhan susah banget. Susah banget. Padahal untungnya apa saya ngerengek-rengek supaya kamu baikkan sama Tuhan, supaya kamu dekat sama Tuhan, supaya kamu datang ke gereja. Baiknya apa? Buat saya nggak ada. Ini buat kamu. Karena kalau kamu mati, kalau saya mati, yang dihakimi atas kesalahanmu ya kamu, bukan saya. So I love you. Saya nggak tahu lagi harus ngomong gimana. Saya cuma dikasih tugas sama Tuhan satu, siapin orang Kristen jadi mempelai. Karena banyak orang Kristen nggak mau jadi mempelai. Banyak orang Kristen cuma mau jadi domba. Tahu domba itu binatang paling bodoh.
Pernah lihat domba nyari rumput sama air sendiri? Nggak bisa. Makanya Raja Daud bilang, Tuhan adalah gembalaku, dia menuntun aku ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Domba itu binatang paling bodoh, nggak bisa nyari makan sendiri kalau tanpa gembala. Dan dia tidak bisa melindungi dirinya tanpa gembala, dia mati jadi makanan singa. Makanya kalau Anda lihat lukisan Yesus yang lagi gendong domba, sebodoh itu domba, karena suka-suka main ke pinggir jurang. Pernah lihat nggak di TikTok? Ada domba nyemplung ke got, terus sama gembalanya diangkat, dikeluarin. Oh, dombanya happy, wah, dia happy, wah, blep, nyempuk lagi ke got yang sama. Sebodoh itu domba. Pernah lihat ya video itu ya? Ada kan yang priwit, dipanggil orang nggak mau, begitu gembala yang priwit, wih datang semua. Itu video itu happy ending. Tapi video ini bodoh ending. Udah dikeluarin dari got, nyemplung mana? Orang Kristen begini banyak sejak zaman Rasul Petrus. Kamu jangan. Saya untung apa merendahkan diri begini, ngerengek sama kamu supaya kamu baik-baik sama Tuhan, untuk apa? Supaya saya tuh sayang sama kamu. Iya. Bapak Ibu Gembala kepengen kalau kami pulang ke surga ada kamu di situ. Karena nggak ada lo nggak rame. Ya oke, kamu berhasil, nanti mungkin kamu berakhir di sebuah perusahaan besar atau berakhir di istana negara, mungkin kami senang aja kalau ketemu kamu di sana. Tapi kami jauh lebih senang kalau di mana kami berada, di langit baru bumi baru, kami ketemu kamu. Ya. So ini yang dimaksud when love came down from heaven to earth. Ketika sang cinta itu datang ke bumi untuk melakukan ini. Karena kesabarannya, Yesus harus mati untuk menjaga nih murka Allah, keadilan Allah sedang ditahan oleh kematian dan pengorbanan Yesus sampai, bilang sama-sama sampai, masa anugerah ini berakhir. Ketika tiba hari penghakiman orang fasik. Nah, ini kemungkinan masa anugerah ini sudah mau selesai. Masih nggak? Dengar statement ini dan jawab pertanyaan saya. Allah Bapa itu Bapa yang baik, Bapa yang mengampuni, Bapa yang sabar. Dia Bapa yang panjang sabar. Dia Bapa yang maha sabar. Salah, yang terakhir salah. Salah. Dia Bapa yang baik, dia Bapa yang mengampuni, dia Bapa yang memberkati, dia Bapa yang memulihkan, dia Bapa yang sabar, dia Bapa yang panjang sabar. Tapi dia bukan Bapa yang maha sabar. Cari ayatnya, Tuhan Allah maha sabar. Sekarang saya kasih 10 juta Anda. Cari. Kira-kira ada nggak? Kesabaran Allah akan berakhir. Dan itu dimulai, kesabaran Allah dimulai ketika Yesus berkata, biarkan cawan ini berlalu daripadaku di Taman Getsemani. Itu cawan apa? Ngerti nggak? Kalau kamu baca kitab Wahyu, itu cawan murka Allah. Murka Allah yang ditunda oleh kematian Yesus. Yesus minum semua murka Allah. Dan Yesus bilang, bukan kehendakku melainkan kehendakmu Bapa yang jadi. Yesus telan semua murka Allah ke tubuhnya, dan tubuhnya ditelanjangi, dicabut jenggotnya, dipermalukan, diludahi, dipukul, dicambuk. Yesus lahir bukan cuma untuk perayaan pesta Natal. Yesus lahir untuk mati, dan mati karena cintanya buat kamu. That's why I love him so much. Nobody else love me like that. Yesus sesayang itu sama kamu, sehingga sampai hari ini dia masih menahan murka Allah, supaya sebanyak mungkin kamu tidak binasa. Itu kerinduan Tuhan. Jadi kenapa Yesus harus datang? Karena dunia ini, bumi nomor 2 ini akan dimusnahkan dalam nyala api. Dan Yesus harus datang supaya kamu dirampas dan dicegah untuk tidak binasa bersama bumi 02. Manusia memilih hal-hal duniawi yang sementara, dan dunia yang sementara ini akan jauh dari Allah karena dia akan dimusnahkan pada tanggal kadaluarsa. Yesus datang supaya orang berdosa yang terikat dengan dunia bisa dilepaskan dan diselamatkan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kenapa harus Yesus? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Siapa di sini yang nggak pernah berbuat dosa, angkat tangan. Siapa di sini yang pernah berbuat dosa, jangan-jangan masih bergumul dengan dosa, angkat tangan. Ini pendetanya udah angkat tangan nih. Selamatkan dirimu. Kalau kamu berhutang, siapa yang harus bayar hutangmu? Ya kamu. Dosa adalah hutang. Setiap pelanggaran harus dibayar di penghakiman ilahi dengan hukuman maut, binasa selama-lamanya. Sanggup nggak ada yang bayar? Kamu mau bayar? Saya tidak mau, dan saya tidak bisa. Karena amal saleh saya, perbuatan saleh saya tidak cukup untuk menyogok pengadilan surga. Tidak cukup. Seseorang yang perfect
harus datang, hidup dengan perfect, dan mati untuk bisa membayar hutang orang-orang yang tidak perfect seperti saya. Saya brengsek, saya bilang saya brengsek. Saya brengsek, sampai hari ini saya masih terus bergumul dengan brengsek saya. Sejak muda saya brengsek, dari kecil saya brengsek. Tapi orang-orang yang diselamatkan oleh Yesus yang tidak terikat sama dunia, bukan cuma dilepaskan dari ikatan dunia yang akan dibinasakan, tapi juga diubahkan. Hari ini saya sudah tidak sebrengsek 5 tahun lalu. Saya yang hari ini tidak sebrengsek saya 20 tahun lalu atau 50 tahun lalu. Saya tidak sebrengsek itu lagi karena Dia yang menyelamatkan, mengubahkan saya. So, kalau kamu lagi di pinggir jalan dan ada mikrolet ngebut dan kamu nyangkut jaketmu di situ, yang kamu harus lakukan adalah lepas jaketmu. Pak Alex lagi di pinggir jalan, saya nggak tahu tuh lagi ngapain Pak Alex, nggak bawa mobil hari itu. Lagi pakai jaket keren gitu, dibeliin sama Susanti gitu ya. Tiba-tiba jaketnya tuh ada kayak suwir-suwir gitu. Mikrolet lewat begitu aja, ngeng, ketarik. Apa yang Pak Alex harus lakukan? Jaketnya mahal nih, dari istri tersayang. Harus diapain Mbak? Pukul mikroletnya, which is nggak bakal kuber, atau lepas jaketnya? Lepas. Kamu hidup di dunia yang fana ini, ketika dunia ini akan binasa, saya ajarin ya, kalau kamu mau selamat, ada banyak hal yang harus kamu lepaskan dari dunia ini. Sama seperti satu anak yang mencoba nyolong celengan mamanya. Karena tangannya kecil, dia bisa masuk, dia masuk begini, dia rauk semua uangnya. Ketika dia mau keluarin tangannya, wah! Kenapa? Nggak bisa keluar tangannya. Cabut nak, nggak bisa Bang, nggak mau apa? Lagi pegang apa? Pegang duit mama. Lepasin nak. Oh ya Mango, lepasin nak. Kalau kau lepasin bisa keluarnya tanganmu. Jadi ketika dibuka tangannya dan uangnya dilepas, bisa keluar. Kamu nggak mau dibinasakan bersama dunia ini? Banyak hal yang harus kamu lepasin. Satu, pacar yang nggak mengasihi Tuhan. Kedua, sekalipun pacarmu mengasihi Tuhan, pacaranmu yang nggak kudus. Kalau pacaranmu nggak kudus, kalian tidak mengasihi Tuhan. Tontonan yang nggak kudus, Netflix atau YouTube yang menyita jam-jam doamu dengan Tuhan. Saya tanya, kamu kalau nongkrong di mall maksimal bisa berapa jam? Coffee shop, nongkrong di coffee shop berapa jam Kak Fisel? 2 gelas. 2 gelas itu berapa jam? Ada kali 3 jam ya? Lebih, tepuk tangan dong Kak Fisel dong. Anak nongkrong kopi, berarti kamu cocok nongkrong sama saya. Saya juga anak kopi banget ya. Kadang kopi hitam, kadang kopiah gitu. 3 jam. Ada yang nongkrong di mall 3 jam? Saya minimal 3 jam. Ada nggak? Ada. Oke. Dengan bangga calonnya Kak Fisel. Yes, saya. Pertanyaan berikutnya. Ada yang 2-3 jam? Ada yang 2-3 jam? Ada yang bangun mesbah sama Tuhan 3 jam? Oke, nonton streaming atau YouTube atau scrolling TikTok berapa jam? Ayo jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ayo scrolling TikTok. Ntar aja stop jam 10, ya jam 1. Siapa yang sering begitu ngaku? Dari dengkuranmu aku sudah tahu jawabanmu. Oke, scrolling TikTok. Ada 4 jam, 3 jam? Ada? Lebih? Bisa 2-3 jam ngobrol sama Tuhan? Sekarang saya tanya nih, pertanyaan serius. Terus ngapain kamu mau diselamatin dari dunia yang akan binasa ini dan kepengen pulang ke surga? Ngapain? Lu mau ngapain ke surga? Mau ngapain? Ayo mau ngapain ke surga? Ngapain coba? Kenapa nggak kuat 2-3 jam? Kenapa? Bosen. Ya lo gak bakal doain ke surga. Ke surga mau ketemu siapa? Ketemu Tuhan Yesus. Lo aja di sini gak betah sama Yesus, mau di surga lo ngapain coba? Pernah mikir gitu gak? Ini lagi cuci otak nih. Khotbahnya tajam. Besok pindah gereja lah. Gereja Manis Indonesia. Nih, denger. Tuhan baik. Allah kita baik, amin. Allah kita pemurah, Allah kita pemberkat, Allah kita pemulih, Allah kita pengampun, betul. Tapi itu tidak tepat, kalau itu cuma diulang-ulang itu terus,
Itu bukan dosis yang tepat, karena Alkitab bicara bukan cuma grace, tapi truth. Bukan cuma kasih karunia, tapi kebenaran. Itu harus jalan bersama-sama. Pesannya benar, tapi dosisnya salah. Apa yang terjadi dengan dosis salah? Kamu butuh gula nggak sebetulnya? Butuh. Kamu butuh karbohidrat nggak? Kamu butuh, aneh yang terakhir, Jansen sama saya mesti jujur, kamu butuh celeng nggak? Tahu celeng nggak? Cunyuk, nguik. Butuh nggak? Steak babi, itu baru iris, Oma masih punya sambal dabu-dabu makan. Waduh, kita lihat malaikat naik turun dan surga kebuka. Tapi saya kasih tahu, itu baik. Gula baik, lemak baik. Kalau kamu makan lemak sama gula terus, mati cepet nggak lo? Pinter. Kalau kamu cuma datang ke gereja yang pendeta cuma ngomong, Tuhan penyembuh. Tuhan mau memulihkan kamu. Tuhan mau memberikan kamu berkat yang berlimpah. Hari Minggu, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lo gereja situ, itu melulu yang lo denger. Sehat nggak? Terus pendeta tajam model saya ini kira-kira baik atau enggak nih? Kan kalau saya ngomong begini ada kemungkinan besok pindah gereja nggak? Aku nggak demen gereja di situ. Udah pendetanya bulat, nggak ada lehernya, khotbahnya nggak enak. Saya sayang sama kamu. Kamu marah sama saya dengar khotbah ini, saya akan ketemu kamu di surga tetap. Karena marahmu membuat kamu tersinggungmu membawa pertobatan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu cuma Yesus yang bisa menyelamatkan. Tidak ada tokoh agama manapun yang bisa menyelamatkan kamu. Semua tokoh agama tulang belulangnya lagi nunggu penghakiman sekarang. Cuma kubur Yesus yang kosong. Motivation speaker nggak bisa tolong. Itu anak-anak muda yang sekarang ngomongnya itu apa, Timothy Ronald siapa kayak Theoderik kayak. Nggak bisa nolong kamu sekalipun mereka kaya raya. Dan kalau kaya raya juga belum tentu mau nolong kamu. Yang bisa nolong kita cuma Yesus. Pak, Bu, Dek, denger, itu orang kaya semua musdah di Aceh sama Sumatera Utara. Itu punya rumah 5 mungkin, hilang semua. Bukan cuma rumahnya, sama tanah-tanahnya hilang. Itu gubernur Aceh sampai nangis. Ini kakak nyiapin khotbah ini nangis, mikirin kamu. Apa sih yang kamu cari di dunia ini? Kamu salah investasi, nak. Kamu salah investasi. Dan kalau Yesus datang di perayaan Natal yang kita rayakan, itu investasi Yesus buat kamu, bukan buat dia. Yesus bayar harga yang mahal, supaya kami tidak berakhir di dunia yang akan binasa, melainkan pulang dan hidup bersama dia dalam bumi yang nomor 3. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat 10 sampai ayat 13. Ya, 1, 2, ya. Pada hari itu langit akan lenyap. Kamu nanti keluar gereja, kamu lihat langit. Kamu lihat langit. Lenyap. Gak ada lagi. Dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Unsur dunia apa sih? Yang paling kecil apa yang paling kecil? Ini anak sekolah nih, tahu. Unsur dunia paling kecil apa? Atom. Atom dibelah lagi jadi apa? Hah? Jadi proton sama neutron, kalau saya nggak salah ingat ya. Dibelah lagi. Kamu mau belah berapa kali? Semua akan hangus dalam nyala api keluar. Tenang, Nuh mah orang gila. Tetangganya Nuh ngomong gitu, orang gila. Dia bikin perahu, bikin kapal batra raksasa di mana bikinnya? Di atas gunung. Gila nggak? Gila. Terus ditanya sama tetangganya, kamu ngapain bikin begitu gede amat? Kata Nuh, nanti mau ada air turun dari langit. Ya, orang gila, air dari langit. Ya, gila. Karena hari itu air belum pernah turun dari langit, apalagi dari pam. Hari itu belum ada hujan, nak. Dia nggak tahu tuh hujan itu barang apaan. Atmosfernya sama sekali berubah, ekosistem beda, makanya umurnya panjang-panjang. Tetapi kemudian orang gila itu tepuk tangan karena air turun dari langit. Dan hujan 40 hari 40 malam, dan semua air yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi dan ada di bumi pecah semua, kata Alkitab. Dan dunia tertutup sampai puncak gunung paling tinggi, tidak ada yang luput. Dan sekarang orang akan ngomong, mana Yesus mau datang?
nggak apa-apa, santai aja. Waktu air bah turun, tidak ada manusia yang lari dan bisa luput. Kalau api Tuhan turun nanti, kamu mau lari kemana? Sampai unsur-unsur dunia aja kekejar. Ini kalau bicara api supranatural seperti yang terjadi di Sodom dan Gomora. Tuhan kirim api dan belerang dari langit. Itu para pakar arkeologi membuktikan sampai hari ini di daerah Sodom dan Gomora, kamu gali tanahnya, ada butiran-butiran belerang yang sangat highly flammable. Kamu gesek dikit, apinya sampai biru. Itu turun dari surga. Now, dengar baik. Dengar baik. Kalau ini akan binasa dengan hilang lenyap. Ayat 11 bilang, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur sedemikian, nak, jemaat LCC, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini investasimu dalam kekekalan. Yesus sudah mulai investasi ini buat kamu dan kamu bisa lanjutkan. Ayat 12, baca sama-sama, 1, 2 ya. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Kamu tidak ditetapkan untuk binasa bersama dunia 02. Dunia dan jagat raya segala galaksi ini ditetapkan untuk binasa, tapi Allah janji, aku akan ciptakan langit yang baru, dunia yang baru, galaksi yang baru, bima sakti yang baru, tata surya yang baru, bumi yang baru, dan kamu akan ada di situ bersamaku. Jadi tujuan akhir kamu ternyata bukan surga, kawan. Surga itu cuma mampir sebentar. Tujuan akhir kita bumi yang baru. Bumi 03, third earth. Jadi earth ini udah pernah 3 kali. First earth musnah dengan air bah. Second earth akan musnah dengan api. Kita ada di mana? Second earth, kita ada di bumi kedua. Third earth, tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Wih, kalau kamu baca kitab Wahyu, ini kan dunia udah gak sempurna nih. Ekosistem udah rusak, binatang udah rusak. Nanti di third earth, Alkitab katakan seperti Taman Eden, serigala sama kambing domba bisa berbaring bersama. Sekarang kamu taruh serigala sama macan sama kambing domba, ditelen. Jangan domba kamu ya ditelen kok. Mau kamu yang kecil nih, Iti, Adam ditelen juga, Adam. Apalagi Yansen juga ditelen. So ini tujuan akhir kita, langit baru, bumi baru. Ini juga dicatat dalam kitab Wahyu pasal 21. Itu tempat di mana tidak ada air mata, tidak ada maut, tidak ada duka cita, nggak ada sakit. Kamu udah nggak pusing nge-gym lagi di situ. Semua akan jadi, bukan jadi gym briefer, semua akan jadi sehat. Oma Masya, Bu Asta nggak perlu ditarik-tarik ke era klinik, nggak perlu. Kita semua akan cantik dan ganteng-ganteng di sana. Tidak ada ratap, tangis, kerta gigi. Kita akan ketemu dengan semua saleh-salehnya dari segala abad, zaman, dan bangsa. Nanti Sila pulang ke surga nih. Kayak kenal nih. Sila. Om siapa ya? Musa, apa kabar? Musa pantasan bewok. Woi, minggir, gue mau lewat. Siapa nih? Yohanes. Wih, ketemu semua, nanti kita reuni. Termasuk sama opa, oma kita yang kita sayang yang dalam Tuhan, kita ketemu semua. Kamu nangis hari ini, kehilangan orang yang kamu kasih, tidak akan berpisah selamanya. Akan ada hari reuni besar di bumi yang baru. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yesus lahir supaya kamu dan saya tidak ikut dibinasakan bersama bumi 02, tetapi dipindahkan untuk hidup dalam kekekalan. Sebab itu, kata ayat 14-15, yuk 1, 2, ya. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saya tanya jemaat LCC, siapa yang sudah diselamatkan oleh Injil kasih karunia Tuhan, oleh pengorbanan Yesus? Angkat tangan, turunkan tanganmu. Dengar baik. Sambil menantikan semua ini, sambil menunggu langit baru, bumi baru, sambil menunggu bumi ini dimusnahkan, kamu harus berusaha kedapatan tak bercacat, tak bernoda. Anggap kesabaran Tuhan ini sambil kamu menunggu untuk kamu beroleh selamat. Saya tanya, sudah selamat belum? Oh berarti kita bengong? Enggak. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, kata Alkitab. So isi keselamatanmu. Cara ngisi gimana, Kak? Gampang. 1. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, kata Kolose 3 ayat 1-2. Dan perkara yang di atas itu maksudnya perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara surgawi.
Kamu jangan cuma mikirin investasi hidup saya kepengen kayak cibi-cibi itu. Rendah sekali. Kamu sih punya target yang kekal. Saya mau jadi berhasil, jadi orang kaya. Jangan. Kekayaanmu akan dimakan karat dan ngengat. Kata Alkitab. Kalau kamu jadi orang kaya bilang gini, saya mau Tuhan berkati saya berlimpah-limpah-limpah. Supaya saya bisa nolong banyak orang. Supaya saya bisa bantu perkabaran Injil. Supaya saya bisa mempercepat kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu impian yang kekal gitu. Jangan cuma mau ngapain kok lembur terus jarang ke gereja. Iya lembur, ngapain nyari duit, mau ngapain kawin aja mikiranmu. Terus udah nikah, saya tanya nih, kalau yang prestasi tertinggi dalam hidupnya adalah berhenti jomblo. Oke, kamu punya pacar, sukses, berhasil, senang? Senang lah, jangan pura-pura gak senang. Saya dapat dia juga senangnya aku. Udah kan, udah gak jomblo. Terus nikah, jeng, udah kawin, udah, senang? Senang lah, masa gak senangnya kawan ini? Senang lah, awak pun senang. Udah kawin, terus ngapain? Nya anak, dah, nya rumah, dah, nya mobil, terus? Dah. Terus dompet apa habis itu? Terus apa cel habis itu? Habis kawin, punya anak, terus? Kiamat. Ini soundman mana sih asal banget. Tapi di sini gitu saudara, saya senangnya khotbah di rumah sendiri tuh gitu, kita santai ya benar ya. Saya tanya nih, udah kawin punya anak terus ngapain kamu? Mati kan? Ada yang mau hidup sampai umur 1000 atau ulang tahun ke 690 berapa tadi? Kayak mau segitu. So, ayo pikirkan yang kekal. Yang kedua, gimana cara kamu mengisi sambil menantikan kedatangan Tuhan? Kumpulkan harta di surga. Caranya gimana? Kata Matius 6 ayat 19 sampai 21, kumpulkan harta di surga di mana karat dan ngengat tidak dapat makannya, pencuri tidak dapat mencuri dan bongkarnya. Cara ngumpulin harta di surga gimana? Praktek kasih. Orang yang kaya itu terlebih baik, terlebih berguna kata Alkitab untuk memberi daripada menerima. Kalau kamu nolong orang, kamu investasi kekal itu. Kalau kamu nyimpen sendiri, kamu pikir, wah ada banyak hartaku, ada banyak gandum di lumbung, kata orang kaya itu. Kata Tuhan Yesus, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Lalu untuk siapakah semua harta kamu itu? Jangan jadi orang bodoh. Investasi kekal. Uangmu itu bisa buat nolong orang. Uangmu itu bisa buat dukung gereja Tuhan, bisa buat dukung penginjilan, bisa tolong orang susah. Praktek kasih. Karena yang penting itu bukan karunia roh, yang penting itu buah roh. Buah roh itu ada 9 aspek. Dari depan sampai belakang, kalau kamu rangkum cuma 1, kasih. Jadi muaranya keluar, bukan ke dalam. Tapi karunia roh dibutuhkan supaya orang bisa datang kepada sumber kasih itu, yaitu Yesus. Tapi kamu yang bisa kamu bawa pulang ke surga, ya cuma kasih. Kedua, apa cara mengumpulkan harta di surga? Hidup dalam ketaatan. Sekalipun gak ada yang lihat. Taat di Indomaret. Kembaliannya kelebihan 50.000. Wah, dalam nama Yesus, dalam nama aku diberkati, enak aja loh. Itu bukan berkat tuh, ada yang nombok loh gara-gara kamu pulang bawa 50.000-nya dia. Balikin, Kak. Udah gitu kakaknya begini kan. Kak, tadi kakak kembaliannya lebih, jangan 50 deh, lebih 20 nih. Yang bener deh. Iya, Kak. Aduh, bayar bener deh, 20 lebih dikembaliin. Dari mana deh? Tuh, gereja di sebelah. Kapan-kapan kakak ikut ya. Gitu. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan. Itu. Kamu jadi saksi buat jiwa-jiwa. Itu cara ngumpulin harta di surga. Bersaksi. Pertanyaan saya, berapa jiwa yang kamu doakan? Berapa jiwa yang kamu hibur? Berapa jiwa yang kamu injilin? Berapa jiwa yang kamu bawa ke gereja? Nggak pernah, Om. Udah. Terus lu mau ngapain ke surga? Pemuritan, dimuridkan dan memuridkan orang lain. Investasi surga yang terakhir nih. Hidup kudus, menantikan kedatangannya. 2 Petrus 3 ayat 11 bilang, jika semuanya binasa, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu investasi paling gede. Nih, kalau kamu dibilang gini, rupiah akan hancur dalam nama Yesus, enggak, saya cuma pakai contoh. Rupiah akan hancur. Kamu investasi apa? Dolar, oke. Tapi dolar pun bisa hancur. Apa yang nggak hancur? Logam mulia. Jika kamu tahu rupiah dan dolar akan hancur sedemikian, betapa banyaknya batangan emas yang harus kamu kumpulkan untuk investasi. Saya ulang. Jika kamu tahu bahwa bumi 02 ini akan hancur sedemikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup.
That's your biggest investment. Itu investasi terbesarmu. Bukan cuma berguna di kekekalan di surga, di bumi baru nanti. Kekudusan itu berguna di sini. Buat apa? Kamu jadi terang. Kamu jadi kesaksian. Kamu dipenuhi kuasa untuk nolong orang. Pintar di sini tapi nggak ada kuasa hidupnya. Hidupnya nggak jadi saksi. Doain orang, doain setan. Setannya berkata, siapa kamu? Pernah lihat orang Kristen pintar tapi nggak punya kuasa? Dikit apa banyak? Kalau kamu kudus, kamu ditakuti setan. Jadi yang ditakuti setan itu bukan betapa banyaknya hartamu, betapa kayanya kamu, betapa ganteng tampaknya kamu. Bukan itu yang ditakuti setan. Orang bisa pelayanan dengan skill tapi nggak punya urapan. Bisa. Saya ngomong ini nih, kalau Tuhan gak urapi saya, ini cuma jadi informasi di otak kamu. Tapi kalau kamu berubah, maka tahulah saya, yang bekerja bukan saya, tapi pengurapan Tuhan yang bekerja buat kamu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Sekali lagi, sucikan dan kuduskan hati. Mulai dari pendetanya Tuhan sampai jemaat yang paling kecil, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan. Mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar. Yang kangen menantikan bumi yang baru dan Yesus kembali, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari jadikan lagu ini doa kita, bilang sama Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tuhan Yesus, tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Amin. Ku menyembahmu. Sucikan dan kuduskan hati ini, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Yang mau menyembah Tuhan, yang mau menantikan kedatangan Tuhan, yang tidak mau binasa tapi hidup selamanya bersama Dia, katakan. Tinggikan namamu ya Tuhan. Mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa. Mari sekali lagi. Tinggikan namamu ya Tuhan. Yesus. Mulialah namamu ya Tuhan. Tiada
seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Sekali lagi, dia suka dengan responmu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain, tiada